Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aini Pratiwi Sylviasari. Di sini aku akan menjelaskan salah satu film yang mungkin legend sepanjang masa di Indonesia. Judulnya The Act of Killing. Ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah di Indonesia yang ditampilkan melalui film dokumenter yang saya sebutkan tadi judulnya, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama film Jagal. Film ini disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Ini bukan hanya menggambarkan tentang kekerasan aja di masa lalu, tetapi juga menunjukkan bagaimana dampak peristiwa itu masih melekat hingga kini, bahkan di memori para korbannya atau para saksi mata yang ada pada zaman itu, yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Poin pertamanya, kita akan masuk ke kasus posisinya. Sebenarnya apa yang terjadi di situ? Pada tahun 1965, setelah peristiwa gerakan 30 SPKI atau kita biasa kenal juga PKI, di tanggal 30 September muncul tuduhan besar bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah dalang aksi tersebut. Akibatnya terjadilah operasi pembersihan yang banyaknya yang sangat disayangkan juga salah sasaran dan meluas hingga ke masyarakat sipil. Orang-orang yang pada saat itu dianggap sebagai simpatisan kiri, bahkan yang hanya kebetulan berbeda pandangan politiknya saja, langsung dicap sebagai musuh negara atau bagian dari PKI. Penangkapan yang sangat luar biasa besar dan tanpa proses hukum terjadi secara massal dan masif besar-besaran. Penyiksaan dilakukan untuk memaksa pengakuan dari korban yang ditangkap. Banyak yang dihilangkan tanpa jejak nyawanya, dan yang paling mengerikan, pembunuhan massal ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, jadi mencakup satu Nusantara. Tentunya jutaan orang menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Di film Jagal ini mengambil fokus di salah satu kota besar di Indonesia, yaitu di Medan. Di sana, para mantan pelaku seperti Anwar Congo dan kawan-kawannya dengan santai menceritakan bagaimana mereka menghabisi korban. Bahkan, yang memprihatinkan lagi, mereka mempraktikkan ulang metode pembunuhan dengan sangat bangga. Hal inilah yang membuat film ini begitu mengguncang bagi para korban atau para saksi mata yang ada di peristiwa 30 September tersebut. Para pembunuh tidak merasa bersalah, seolah yang mereka lakukan adalah sesuatu yang heroik atau dicap sebagai pahlawan. Kenapa? Nah, muncul pertanyaan, apakah hal ini melanggar hak asasi manusia? Menurut saya iya. Kenapa? Ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Tragedi ini 1965 di tahun itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama, tentunya pembunuhan secara meluas dan sistematif dengan masif didorong kebijakan negara kala itu. Yang kedua, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum yang pasti dan jelas. Ketiga, menghilangkan orang dan pelanggaran hak dasar manusia, yaitu hak dasar manusia adalah hidup, tapi tidak terpenuhi di sini. Poin keempat adalah diskriminasi yang berlangsung lintas generasi. Hak paling mendasar seseorang manusia yaitu hak hidup, namun di sini dirampas begitu saja. Keluarga korban mengalami stigma, dijauhkan dari pendidikan, pekerjaan, dan ruang sosial. Mereka dinilai salah bahkan sebelum diberi kesempatan membela diri. Yang ditunjukkan dari film ini membuat kita sadar bahwa kejahatan HAM berat bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi juga tentang bagaimana negara menormalisasikan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan aturan negara sekarang tidak ada secara khusus atau yang sangat memprihatinkan, negara itu seperti acuh tak acuh dengan kejadian masa lalu, padahal ini menyimpan trauma yang cukup besar di masyarakat. Namun
Saya rasa tidak ada tanggapan dari pemerintah secara serius untuk menindak hal ini. Tentunya ini menjadi dampak dan trauma tersendiri, baik psikologis dan sosial di masyarakat. Trauma dari tragedi 1965 ini tidak berhenti pada tahun 1966. Ia menjadi trauma kolektif bangsa yang bagi para korban dan keturunannya mungkin karena trauma yang sangat mendalam mereka tidak bisa menyampaikan kebenarannya. Mereka hidup dalam ketakutan bertahun-tahun dan mereka kehilangan hak-haknya.